Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Jumat 8 Juli tahun 2022. Bersama saya, Natalis. Kita akan mengawali seharian kita pagi ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk nafas kehidupan juga yang boleh kami rasakan, dan kami akan berjalan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh duduk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami pakai menolong kami dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi kita pada hari ini adalah mengapa berdusta. Ayat nats yang menjadi perenungan kita diambil dari Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19, demikian bunyinya. Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, tetapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masa. If you tell the truth, you don't have to remember anything. Jika Anda mengatakan kebenaran, Anda tidak perlu mengingat apa-apa. Kalimat ini berasal dari Mark Twain, seorang penulis dengan karya legendaris The Adventures of Tom Sawyer dan The Adventures of Huckleberry Finn. Prinsip yang melatar belakangi perkataan ini sederhana. Jika kita selalu mengatakan kebenaran, maka konsistensi akan mewarnai hidup kita. Tetapi jika kita berdusta, maka kita perlu mengingat dusta apa yang telah kita sampaikan agar tidak ketahuan bahwa kita berdusta. Berdusta ternyata melelahkan, sedangkan mengatakan kebenaran itu membebaskan. Amsal mengatakan, dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, tetapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masa. Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, bukan berarti terbongkar segera setelah orang menyampaikan dusta itu. Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, berarti akan tiba waktunya ketika kebenaran muncul dan dusta terbongkar dengan segera tanpa penundaan. Kapan kebenaran muncul untuk membongkar suatu dusta? Ini hanya masalah waktu saja. Seorang peneliti bernama Dan Ariely melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui mengapa orang berdusta. Ia mengumpulkan beberapa orang di dalam sebuah ruangan dan meminta mereka mengerjakan 6 soal matematika selama 5 menit. Dan Ariely meminta mereka untuk memeriksa dan memberi nilai sendiri terhadap hasil pekerjaan mereka ketika jawaban yang benar ditayangkan di layar. Setelah itu, mereka diminta memasukkan lembar jawaban yang sudah diberi nilai ke dalam mesin penghancur kertas. Dan Ariely dan tim akan menanyakan secara lisan kepada setiap orang tersebut tentang berapa jawaban mereka yang benar. Untuk setiap jawaban yang benar, tersedia hadiah berupa sejumlah uang. Namun, yang mereka tidak sadari adalah Dan Ariely mencocokkan jawaban lisan mereka dengan lembar jawaban yang mereka masukkan ke mesin penghancur kertas yang ternyata sudah dimodifikasi untuk tidak berfungsi. Dalam penelitiannya di beberapa negara dan terhadap lebih dari 30.000 orang yang menjadi objek penelitian, Dan Ariely mendapati bahwa 12 orang berbohong luar biasa dengan mengatakan bahwa mereka mengerjakan banyak soal dengan benar, padahal salah semua. 18.000 dari 30.000 orang itu juga berbohong sedikit dengan menambahkan 1 atau 2 soal yang mereka sebut benar, padahal sebenarnya salah. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, adalah lidah dusta.
Demikian Amsal 6 ayat 16 dan 17. Salah satu alasan orang berbohong adalah karena mereka yakin dusta mereka tidak akan diketahui atau terbongkar. Tidak ada dusta yang tidak terbongkar. Tidak ada kata-kata kebenaran yang tidak akan terbukti. Jadi, berhentilah berdusta karena hidup kita terbuka di hadapan Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk mengatakan kebenaran dalam hidup kami, baik perkataan maupun dalam perbuatan kami, sehingga kami hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kami menyerahkan sepanjang hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini bersama dengan tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.